Diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seusai salat asar beliau pulang. Lalu di perjalanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketemu dengan bapak-bapak yang dia tidak hadir ketika salat asar. Maka Umar tanya sama orang ini, "Kenapa kamu tadi tidak salat asar berjamaah bersama kami?" Fadzakara min udhrihi. Kemudian orang ini menyebutkan uzurnya, aneka alasan yang tidak diterima oleh Umar. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Laqad tafafta." Kamu telah curang dalam salat. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Karena ketika Ka'bah di zaman Ibrahim hanya tinggal pondasinya, sementara bagian atasnya tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan Ka'bah. Pada waktu Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan Ka'bah, beliau selalu mengiringi doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jika Ibrahim alaihissalam seorang imamut tauhid, seorang hamba yang sangat serius ketika beramal, sungguh-sungguh ketika beramal, selalu mengiringi amalnya dengan memohon kepada Allah agar diterima, maka kita sebagai manusia biasa yang imannya tidak bisa dibandingkan dengan Ibrahim, lebih butuh untuk banyak berdoa semacam ini. Selanjutnya jamaah, perlu kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Baik, dan Allah hanya menerima yang baik. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Zat yang Maha Baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Baik dalam beramal artinya adalah orang melaksanakan amal itu dengan sempurna, dengan sebaik mungkin, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia laksanakan dengan ikhlas. Apabila bagian ini ada yang ternodai, artinya misalnya dia tidak ikhlas atau amalnya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa disebut sebagai amal yang baik dan kemungkinan besar tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bisa melihat ada banyak sekali peringatan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk melakukan amal yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man amila amilan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada ketetapan dari kami, tidak ada petunjuk dari kami, maka amal itu tertolak. Selanjutnya jamaah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melarang keras orang melakukan praktek yang disebut dengan praktek tatfif. Napa niku tatfif? Tatfif artinya bersikap curang. Dan praktek curang itu banyak dilakukan oleh masyarakat ketika mereka melakukan praktek jual beli. Allah Subhanahu wa taala ngasih peringatan, "Wailun lil mutaffifin." Cilaka wong sing mutaffif. Sinten niku mutaffif? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yaitu manusia yang apabila dia membeli mintanya dipenuhi. Bahkan kalau bisa dihimboi, ditambahi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi ketika dia menjual untuk orang lain sukanya mengurangi. Allah Subhanahu wa taala ngasih ancaman kepada orang semacam ini. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah mereka sadar kalau mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat? Ada model manusia yang ketika dia berinteraksi muamalah dengan orang lain, berinteraksi dalam urusan harta dengan orang lain, dia suka bersikap curang, tidak memenuhi kewajiban dia.
Tapi giliran dia menuntut hak, dia sangat semangat. Pokoknya tidak boleh ada haknya yang dikurangi. Sebagai contoh misalnya, kalau tadi disebutkan dalam ayat berkaitan dengan masalah jual beli, tapi ini melebar. Termasuk juga dalam urusan misalnya seorang menjadi karyawan. Kadang ada orang yang dia suka masuk telat kerja, tapi gajinya tidak boleh ada yang dikurangi. Ini contoh orang yang punya perbuatan tatfif, orangnya disebut mutaffif. Dan jamaah di belakang Allah, ternyata dalam pemahaman para ulama, tatfif tidak hanya berlaku dalam urusan muamalah, termasuk juga berlaku dalam urusan ibadah. Karena ibadah itu punya takaran. Maka siapa yang melaksanakan ibadah sesuai dengan takarannya, Allah akan berikan balasan yang sempurna. Sebaliknya, orang yang mengurangi takaran ibadah, maka berarti dia telah melakukan tatfif, dia adalah mutaffif dalam ibadah. Dan perhatikan bagaimana ancaman Allah bagi mereka yang melakukan tatfif dalam urusan muamalah. Maka lebih parah lagi ketika ada orang yang dia melakukan praktek tatfif, dia curang ketika dia beribadah. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Salman Al-Farisi rahimahullah, beliau kasih contoh praktek curang ketika salat. Kata Salman, innamas salatu mikyalun. Saat temene salat niku punya batasan, punya takaran, punya aturan. Faman aufa ufiyalahu. Barang siapa yang memenuhi takaran salat, ufiyalahu, maka akan dipenuhi pahalanya. Wa man taffafa. Tapi siapa yang curang ketika salat, faqad alimtum ma qala Allahu fil mutaffifin. Kalian lihat sendiri bagaimana ancaman yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang mutaffif yang ada di surat Al-Mutaffifin. Allah memberikan ancaman wailun lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang yang dia bersikap curang. Maka kalau ada orang yang curang dalam salat, dia mendapatkan ancaman yang keras dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus apa contoh bentuk curang ketika orang melaksanakan salat? Ada banyak sekali praktek di masyarakat yang mereka curang ketika melaksanakan salat. Dan Nabi SAW sudah ngasih banyak peringatan terkait orang-orang yang curang ketika salat. Yang pertama, ada orang yang ketika dia salat belum sempurna melakukan gerakan rukun, tapi dia sudah pindah ke rukun berikutnya. Contoh, belum sempurna dia ruku, nekuknya punggung belum sempurna, sudah sami Allahu liman hamidah, dia sudah bangkit i'tidal. Belum sempurna berdiri i'tidal, sudah Allahu akbar turun sujud. Kadang sujud belum nyentuh ini dahi ke tanah, dia sudah Allahu akbar duduk. Duduk belum sempurna, sudah turun lagi. Nabi SAW menyebut wong sing kaya ngene salate disebut sebagai maling dalam salat. Rasulullah SAW pernah bersabda, aswa'un nasi sariqatan. Wong sing paling elek nalikane nyolong, orang yang paling buruk ketika mencuri adalah alladzi yasriku fis shalah, orang yang maling ketika salat. Maka para sahabat bertanya, apa ono maling nalikane salat? Ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatihi? Bagaimana ada orang yang mencuri dari salatnya? Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Mereka adalah orang yang ketika salat tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Nalikane rukuk belum sempurna, dia ditekuk punggungnya, masih miring-miring, mindring-mindring ke atas. Ketika sujud juga seperti itu, dia tidak menyentuhkan dahinya ke tanah. Bahkan sebagian ulama mensyaratkan kalau sujud, ni hidung harus nempel tanah. Kalau hidung tidak nempel tanah, sebagian ada yang menilai solatnya bisa batal. Karena ada sebuah hadis yang menyebutkan, la salata liman lam yumakkin anfahu kama yumakkina jabhatahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak menyentuhkan hidungnya sebagaimana dia menyentuhkan dahinya ke tanah. Maka kalau salat harus serius. Lakukan ruku dengan gerakan ruku yang sempurna, i'tidal berdiri sempurna. Jangan sampai belum wayai turun, durung wayai medun, belum waktunya turun, karena tegaknya belum sempurna dia sudah turun. Dan banyak orang semacam ini. Mohon maaf Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah sekalian yang kami hormati,
Banyak di antara mereka yang sudah sepuh, yang sudah tua, sudah senior, sholatnya seperti ini. Sehingga dia sholatnya cepat. Ngadeg durung jejeg, berdiri belum sempurna, dia sudah turun. Dan itu sering kami jumpai. Kasihan sekali orang ini sudah demikian senior usianya, sudah sepuh tapi sholatnya masih seperti itu. Hudzaifah ibnul Yaman pernah ketemu dengan orang yang sudah berusia lanjut. Dan orang ini sholatnya cepat. Ketika rukuk tidak sempurna, ketika i'tidal tidak sempurna, dan seterusnya. Lalu Hudzaifah bertanya, sudah berapa lama kamu sholat seperti ini? Kata orang ini, arba'ina sanah, 40 tahun. Dia sholat selama 40 tahun. Berarti mungkin usianya 60 tahun atau 50 sekian tahun. Karena dia tidak mungkin sholat dari sejak bayi. Maka kalau pengakuan dia sholat 40 tahun, mungkin usianya 60 tahun. Lalu Hudzaifah mengatakan, kalau sholatmu seperti ini, mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholatmu seperti ini sampai kau mati, maka kau mati di atas, bukan di atas agama Muhammad, tidak membawa fitrah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya jamaah bagi mereka yang suka mencuri seperti ini. Yang kedua, orang yang tidak tumakninah ketika melakukan rukun salat. Ini juga termasuk orang yang curang ketika salat. Contohnya bagaimana, Pak? Ada orang yang rukuknya sempurna tapi cepat, sehingga ketika rukuk langsung i'tidal, berdiri sempurna langsung turun sujud, cepat sekali. Dan karena cepat seperti ini, maka dia tidak tumakninah ketika salat. Kita sering menjumpai ada orang yang melakukan salat dengan tidak tumakninah. Padahal tumakninah termasuk salah satu di antara rukun salat. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah satu ketika ada orang yang masuk Masjid Nabawi, dan waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam masjid. Orang ini melakukan salat 2 rakaat dengan tidak tumakninah. Selesai salat dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Ulangi salatmu karena tadi salatmu batal. Akhirnya dia ngulangi salatnya, fasalla kama shalla. Dia ngulangi salatnya sebagaimana salat yang pertama. Lalu dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Ulangi salatmu karena salatmu batal. Sampai 3 kali. Kemudian orang ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira dzak, fa'allimni." Ya Rasulullah, aku tidak bisa salat lebih sempurna daripada ini. Karena itu tolong ajari aku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat minimalis yang kalau di bawah itu hukumnya batal. Hadis ini sangat terkenal, disebut oleh para ulama dengan istilah hadis musi fi salatihi. Hadis orang yang salatnya salah karena dia tidak tumakninah ketika salat. Maka hati-hati jamaah, praktek tidak tumakninah itu termasuk di antara maling ketika salat, curang ketika salat, dan seperti yang dikatakan oleh sahabat Salman Al-Farisi rahimahullah radhiyallahu anhu, bagaimana dengan ancaman yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang mereka suka bersikap curang ketika salat. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berusaha untuk melaksanakan amal sebaik mungkin, agar kita tidak disebut sebagai orang yang curang ketika beramal. Dan salah satu di antara bentuk curang ketika salat adalah bagi mereka yang seharusnya hadir salat berjamaah 5 waktu tapi tidak hadir salat jamaah, termasuk di antara bentuk curang dalam salat. Diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seusai salat asar beliau pulang. Lalu di perjalanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketemu dengan bapak-bapak yang dia tidak hadir ketika salat asar. Maka Umar tanya sama orang ini, "Kenapa kamu tadi tidak salat asar berjamaah bersama kami?" Fadzakara min udhrihi, kemudian orang ini menyebutkan uzurnya, aneka alasan yang tidak diterima oleh Umar. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan,
laqad tafafta, kamu telah curang dalam salat. Subhanallah. Inilah standarnya sahabat. Tidak hadir salat jamaah bagi lelaki yang dia seharusnya hadir di masjid ketika salat berjamaah, bagi para sahabat sudah disebut sebagai orang yang curang ketika ibadah. Bagaimana lagi dengan mereka yang sudah salat sendirian, dilakukan dengan cepat, dan kadang rukuk sujudnya tidak dilakukan dengan sempurna, maka bertumpuk-tumpuk orang yang curang semacam ini, bisa jadi salatnya tidak akan diterima oleh Allah, karena orang ini salatnya tidak tumakninah dan banyak kecurangan dalam salatnya. Ini salah satu di antara contoh bentuk curang, yaitu curang ketika salat. Meskipun curang juga berlaku dalam ibadah yang lain. Wonten curang nalikane poso. Contohnya pripun, Pak? Wong sing poso tapi kathah maksiat. Nabi SAW menyebutkan, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan qauluz zur, ucapan dusta, wal 'amala bihi, dan perbuatan dusta. Maksudnya adalah ucapan maksiat, perbuatan maksiat. Fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minumnya, artinya Allah tidak butuh puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga orang yang dia berpuasa tapi rajin berbuat maksiat, orang yang dia beramal tapi tidak ikhlas, orang yang ketika infak tapi riya, sum'ah, pamer, dan kadang diiringi dengan penghinaan kepada orang yang menerima sedekah, semua ini adalah bentuk kecurangan ketika beramal, dan amal yang curang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dimulakan Allah, marilah kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang memenuhi aturan Allah dalam setiap melaksanakan ketaatan dan amal-amal saleh. Jika Allah taala memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang melakukan praktek kecurangan ketika bermuamalah dengan sesama manusia, bagaimana lagi dengan orang yang curang ketika dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah anugerahkan kepada kita istiqamah untuk melakukan ketaatan kepadanya, istiqamah dalam beribadah kepadanya, dan Allah berikan kekuatan bagi kita untuk selalu beribadah sebaik mungkin, beribadah sesuai dengan apa yang menjadi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam.